Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang SBDP, teman-teman. Nah, pada bab mengenal pola lantai karya tari. Untuk materi hari ini kita sudah masuk pada bab 5, teman-teman. Silahkan teman-teman mulai fokus ya. Kita mulai belajar kita. Nah, sebelum kita ke materi, teman-teman masih ingat tidak apa itu pola lantai? Ingat ya? Nah, pola lantai itu adalah desain atau floor design. Itu nama lainnya. Nah, teman-teman, pengertian pola lantai itu adalah garis-garis imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seseorang atau sekelompok penari. Nah, teman-teman, pola lantai itu ada 2 garis pokok, yaitu yang pertama garis lurus. Nah, pada garis lurus ini banyak digunakan dalam tarian klasik yang menampilkan kesan yang sederhana tetapi kuat. Contohnya, ada pola lantai horizontal, ada pola lantai vertikal, pola lantai diagonal, bentuk T, bentuk V, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang garisnya itu berbentuk garis lurus ya. Kemudian pola lantai yang kedua adalah garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung ini digunakan pada tarian rakyat dan tradisi. Karena pada tarian rakyat dan tarian tradisi itu memberi kesan yang lembut dan lemah. Contoh pola lantai garis melengkung adalah garis lengkung, lengkung ular, lengkung lingkaran, angka 8, ataupun pola lantai berbentuk spiral. Nah, teman-teman, agar kalian lebih paham mengenai pola lantai, yuk kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, ini teman-teman yang kita sudah pelajari di awal tadi, bahwa pola lantai yang berupa garis lurus itu adalah pola lantai yang berbentuk garis. Contohnya adalah horizontal, seperti ini ya, lurus ke samping, ini namanya horizontal. Yang vertikal adalah lurus dari atas ke bawah. Nah, ada yang berbentuk segitiga, berbentuk persegi, berbentuk zigzag atau Z. Ada juga yang berbentuk segi 5. Pola lantai yang berupa garis lurus, untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada contoh-contoh berikut ini. Nah, ini teman-teman, pola lantai vertikal adalah pola lantai yang terbentuk garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Seperti ini teman-teman bentuknya. Nah, contoh penarinya, nah seperti ini. Dari depan ke belakang berjajar lurus. Nah, ini juga ada contoh. Kita lanjutkan pada pola lantai horizontal. Pada pola lantai horizontal ini adalah penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Seperti ini teman-teman gambarnya. Nah, contohnya adalah tari saman dari Aceh, yang penarinya berjajar dari samping kanan ke samping kiri. Nah, seperti ini ya contohnya. Kita lanjutkan ke pola lantai diagonal. Nah, seperti ini teman-teman gambarnya. Diagonal itu seperti bentuk silang ya, garisnya menyudut ke kanan ataupun ke kiri, ini ke sudut ya teman-teman, baik sudut kanan saja ataupun sudut kiri saja. Nah, ini contohnya teman-teman. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pola lantai garis lurus, sekarang kita belajar pola lantai berupa garis melengkung. Nah, ini teman-teman gambarnya. Garis melengkung ada setengah lingkaran, ada lingkaran penuh, ada setengah lingkaran tapi terbalik. Nah, seperti ini. Ada juga yang angka 8. Oke, kita langsung saja
pada contoh-contoh pola garis lantai melingkar. Nah, seperti ini teman-teman, penari berbentuk garis lingkaran. Contohnya adalah tarian dari Bali, yaitu tari kecak. Berdasarkan bentuk koreografinya, tari di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tari rakyat. Tari rakyat yaitu tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Tarian rakyat ini sangat sederhana teman-teman, kurang memperhatikan norma-norma keindahan dan tidak memiliki bentuk yang standar. Nah, contohnya adalah tarian dari Flores yaitu Ana Ole. Teman-teman, tarian ini tidak memperhatikan keindahan karena dengan tarian ini masyarakat Flores berharap padi-padinya yang telah mereka tanam dapat tumbuh subur dan terhindar dari gangguan tikus dan hama. Sedangkan yang kedua adalah tari klasik. Tari klasik yaitu merupakan karya tari yang sangat memperhatikan keindahan. Tari klasik ini dipelihara dengan baik di istana raja-raja dan di kalangan bangsawan. Contohnya adalah tari serimpi. Nah, tarian serimpi ini karakternya sangat lembut ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru juga sangat sering disebut dengan tari modern. Gerakan dalam tari kreasi baru sangat bervariasi. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Tarian ini dinamakan tarian Geolsaliter. Nah, ini termasuk pada tari kreasi baru ya. Kemudian kita lanjutkan materinya. Setelah kita mempelajari bab sebelumnya, kita membandingkan pola lantai dari tari jaran kepang dan bedaya. Nah, pada tarian jaran kepang itu pola lantainya hanya sederhana teman-teman. Pola lantainya diantaranya berbentuk lingkaran, lurus ke depan dan horizontal, seperti itu saja. Dan pola lantai tersebut tidak mempunyai maksud teman-teman. Sedangkan tarian bedaya itu memiliki pola lantai yang ada namanya. Bentuk pola lantainya itu ada yang rakit lajur, rakit 3-3, dan rakit gelar. Setiap bentuk pola lantai itu mempunyai maksud teman-teman. Pola lantai rakit lajur mempunyai maksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada tari yang memiliki karakter yang sangat kuat, bahkan memiliki makna-makna tersendiri mengenai pola lantai itu. Tapi ada juga tari yang tidak memiliki makna untuk pola lantai yang digunakan. Seperti itu ya teman-teman. Suatu tari jika dikatakan memiliki keindahan pada pola lantai gerak tarinya, yang harus diperhatikan adalah bentuk pola lantainya yang sangat bervariasi, maksud pola lantainya apa, jadi ada maksud dan tujuan ataupun maknanya ya teman-teman. Selanjutnya kesesuaian bentuk pola lantai dengan jumlah penari, jadi harus sesuai teman-teman. Misalkan pola lantainya itu dibagi 3-3 ataupun 2-2, seperti itu ya, jadi harus seimbang. Kemudian kesesuaian bentuk pola lantai dengan ruangan, jadi harus memperhatikan ruangannya juga loh ya, misalkan di panggung ataupun di indoor ataupun di outdoor. Nah, yang terakhir kesesuaian bentuk pola lantai dengan gerak. Nih, jadi pola lantai itu tidak sembarangan loh ya, harus menyesuaikan dengan gerakan tarian juga. Seperti itu teman-teman. Baiklah, cukup sekian dari Ustazah. Insya Allah pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Yang mempunyai bakat tari silakan dikembangkan ya. Ustazah cukupkan. Jika ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa pada lain waktu.